Tapi Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, tidak seperti itu. Dia tunjuk sampai lahir di bawah kandang domba. Itu membuktikan bahwa kasih daripada Allah itu tidak bisa membalas dengan akal pikiran kita. Selain kita syukur, ya. Terima kasih banyak teman-teman Ikatan Mahasiswa Mambra Mutinga untuk kesempatan. Tema di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini suatu kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi setiap orang Kristen kita memperingati itu setiap bulan Desember. Ya. Jadi ini karena Allah itu kasih, Dia tidak kasih hanya begitu cuma-cuma. Dia tidak hanya kasih sekarang begini jadi seharus ini begitu, tidak. Tapi Dia sudah pernah janji. Sejak awal manusia pertama itu jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan, satu orang boleh baca itu? Saya akan baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janjinya itu sudah genapi. Sekarang kita merayakan. Setiap Natal kita merayakan. Karena Allah itu kasih. Allah itu maha sabar. Walaupun janjinya itu sudah lama di sana, tetapi kesabarannya itu Dia datang sampai lahirnya. Apakah kalau kita manusia, kalau kita sudah janji begitu, kalau sudah lama sekali pasti kita akan lupa ya. Dan orang yang kita pernah janji ke itu, dia masih ingat dan dia akan tanya, kawan, aku pernah janji itu tapi kita bisa lupa. Di mana saya janji itu seperti itu? Tapi Allah kita tidak seperti itu, kawan-kawan. Allah kita itu maha kasih, maha sabar. Walaupun kehidupan manusia begitu rusak, ya. Tapi Allah kita itu luar biasa. Dia merendahkan diri, datang lahir di kandang domba. Apakah kita pernah merenungkan itu atau tidak? Kita hanya merayakan Natal, berpoya-poya, berikan hadiah dan segala macam. Itu bukan Natal. Natal itu kita merenungkan. Sebagai seorang pencipta datang merendahkan diri lahir di atas kandang domba. Ya. Baik, kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, sesuai dengan tema yang kawan-kawan sudah ambil. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan itu Kristus dia lahir? Sudah lama ya. Dan setiap kali kita merayakan Natal, apa yang kami ambil dari ini? Atau kita hanya merayakan begitu saja? Jangan kita hafal kelahiran itu. Tetapi kelahiran itu harus terjadi dalam diri kita. Ya. Jangan kita hafal. Ya, terima kasih. Kita akan melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 11. Tapi kita akan membaca dari ayat 1. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama,
dan kawan-kawan sekalian akan baca ayat yang genap sampai terakhir. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan terakhir. Judul atau lembaga Alkitab ditetapkan kelahiran Yesus Kristus. Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah dan menyerukan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 11 kita sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, itu pembacaan kita. Dari pembacaan itu janji yang Allah sudah pernah janjikan itu genapi di situ. Ya, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah berjanji bahwa walaupun kamu buat janji kepada iblis, walaupun saya punya ciptaan ini, mereka dengar kamu dan kamu merusak rencana saya, tetapi kau ingat keturunan daripada penumpang ini akan datang meremukkan kamunya kepala. Itu adalah Yesus Kristus yang lahir di atas kandang domba. Herannya, sebagai pencipta langit dan bumi saja dia lahir di kandang domba. Tapi kita manusia bagaimana? Apakah kita pernah merenungkan apa itu arti? Apa itu Natal? Suatu peristiwa yang sudah terjadi. Seorang sebagai pencipta langit dan bumi datang dengan merendahkan diri dan mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan manusianya. Ya, sebagai pencipta langit dan bumi merendahkan diri, datang untuk menyelamatkan saya dengan saudara. Ya, kita dari berbagai suku bahasa bisa bersatu bukan karena kami, tapi karena Yesus, karena kasihnya Allah. Ya, jangan kita bangga karena kita hebat, tapi kita bangga karena kita punya Bapa yang lebih hebat. Ya, puji Tuhan. Ya, setiap rencana Allah pasti selalu genapi. Allah tidak pernah melalaikan janjinya. Ya, janji saja sudah lama sekali, kita tidak bisa hitung kapan itu Allah dia janji. Kita hanya tahu dari firman Tuhan. Tapi karena kesabaran daripada Allah itu luar biasa ya. Ia sabar sampai turun ke Kain dan Habel. Kain dapat diselamatkan karena apa? Setiap perbuatan Kain Allah terima karena apa? Iman. Ya, karena iman. Sampai
sampai Abraham. Dan janji itu Allah terus sampaikan lewat nabi-nabi. Sampai sekarang dia sudah menggenapi janjinya itu. Ya. Allah kita itu luar biasa, kawan-kawan. Ya, sebagai pencipta merendahkan diri, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia yang orang berdosa, yang kepala batu, yang bukan pemberontak, tetapi dia sebagai pencipta. Kalau seperti sekarang kita punya alat yang kita sendirian buat, berapa kali kita sudah perbaiki kalau dia tidak bisa bagaimana? Satu orangnya paling emosi cepat. Sapu HP biasa panas sekali lempar. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita itu yang luar biasa, maha sabar, maha kasih, maha mulia. Ya, kedatangannya sebagai pencipta lahir di kandang domba. Kita bayangkan apa ini? Kita pernah merenungkan barang yang kita buat ini kan tidak. Ini sebagai apa? Ya, luar biasa itu Allah kita. Ya. Ini dari bagian ini teman-teman, kita akan belajar ada 3 pokok penting. Yang pertama yaitu kedatangannya menggenapi janji yang kita sudah belajar. Jadi karena Allah itu setia, Ia tidak pernah lalaikan janji yang Dia sudah pernah janjikan. Tapi Ia tepati pada janjinya. Ya, janji yang pertama Yesus genapi, tapi janji yang kedua belum, yaitu kedatangan Dia yang kedua kali untuk menyambut orang yang saleh-salehnya, itu setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, janji sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, karena Allah itu kasih. Ya, Kejadian 3:21. Karena kasihnya Allah itu, Allah tidak membiarkan walaupun manusia pertama itu setelah melanggar memetik buah,